tercurah pada baginda dalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu barik alaih. Anak-anakku solihah semuanya. Insyaallah ini kelihatan wajah-wajahnya seger-seger nih ya. Insyaallah. Kelas 7 ini udah ada nama belum? Nama angkatan. Udah Ustaz, udah listnya udah dikasih ke Bu Elis, cuman belum Ya, lagi di itu diskusiin sama yang Ikhwan. Apa itu? Ada banyak Ustaz, ada di list, udah dikasih ke Bu Erlin, tapi belum kepilih. Yang antum favoritkan apa itu salah satunya? Enggak tahu. Belum tahu. Belum tahu. Yang ngasih nama siapa kan dari antum sendiri kan? Iya, banyak lah dari banyak orang. Banyak yang nggak setuju, Ustaz. Oh. Banyak yang ngasih saran, Ustaz. Jadi Mas bingung. Iya, kita katanya pada yang akhirnya ada R-nya sama kayak supaya sama kayak kakak kelas yang tahun-tahun lalu. Yang ada R, apa yang ada R-nya? Ya belakangnya. Akhirnya ada R-nya. Gitu loh, Ustaz. Kalau belakang ada R-nya, ember juga ada R-nya. Tapi ini bahasa Arab maksudnya dari bahasa Arab. Oh. Ember tekewer-kewer itu ada R. Jadi bukan ini ya, apa namanya, jangan berpatok kepada R, tapi berpatok kepada arti atau maknanya kira-kira. Iya, Ustaz. Kalau Iwan ada Ustaz yang saran yang udah saran gitu. Iwan angkatannya. Iwan apa ya? Belum ada sih, belum fix juga sama seperti Ahwat. Oh. Ya bahasanya apa terjemahannya kalau bisa lain daripada yang lain. Maksudnya artinya itu unik. Silahkan nanti dirembukan. Baik, hari ini Ustadz akan bercerita kali ya. Tampil gak nih slide-nya? Ini Ustadz ngelihat ke laptop ya. Ini kameranya di HP. Oke, sambil ngobrol-ngobrol Ustadz akan bercerita. Tampilkan slide-nya. Oke. Ustadz, ini sampai jam berapa? Ini sampai subuh. Sampai jam 10:30 kali ya. Sampai subuh, Ustadz. Iya, sampai subuh nggak apa-apa, tapi antum sendiri Ustadznya udah keluar. Sambil nyantai, sambil belajar, sambil kalau ada makanan boleh sambil makan, tapi tetap dalam kondisi fokus belajarnya. Kalau ada kopi silahkan sambil ngopi. Kopinya, kelihatan kopinya. Baik, Bismillah. Kita belajar dari sang penakluk. Nah, ada yang tahu ini apa kira-kira ini poster apa ini? Muhammad Al-Fatih. Betul. Nah, Filza, pernah nonton film ini? Pernah, Ustaz. Oh, seru nggak kira-kira? Ustaz. Ana belum pernah, Ustaz. Panjang, Ustaz, yang ini videonya 1 jam lebih. Oh, 2 jam ya? Belum pernah. Ana belum. Nanti cari filmnya. Fatih 1453. Banyak di Google. Nah, kita akan belajar bukan tentang film ini. Kalau film ini kan hanya sebatas cerita fiktif. Tapi kita ada sosok yang asli. Siapa itu? Namanya Muhammad Al-Fatih. Ya. Kita akan belajar dari sang penakluk. Apa itu? Belajar tentang ketaatan kepada guru dan juga belajar tentang kejujuran. Ya. 2 poin ini yang akan kita belajar bareng-bareng sama-sama, akan kita simak. Belajar tentang ketaatan kepada guru dan kejujuran. Suatu 2 kata kunci yang sangat penting dalam kehidupan. Ya. Sangat penting, kenapa? Karena ketika kita memiliki 2 ini, secara duniawi, kita akan sukses.
ini bicara tentang ketaatan, berarti yang namanya taat itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Secara terjemahannya seperti itu sederhananya. Tapi ini ketaatannya bukan ketaatan mutlak. Maksudnya apa? Ketaatan di sini karena kepada makhluk. Ketaatan di sini syaratnya adalah menjalankan perintah yang itu mengajarkan atau mengajak kepada kita kepada Allah. Ya, jadi mutlaknya bukan ketaatan mutlak, tapi ketaatan kepada syariat. Maka di sini ketaatan kepada guru dalam artian guru yang menyuruh kepada yang baik. Oke, saya ingin bercerita dulu. Ada yang tahu gak ini siapa-siapa aja? Enggak. Ada yang kenal? Enggak tahu sih. Enggak tahu Apakah sih. itu Ottoman? Apakah itu Ottoman atau? Bukan ya. Ya. Siapa ini kira-kira? Kok slide-nya pindah-pindah. Oke. Sebentar. Ini slide-nya pindah-pindah. Oke. Ya. Siapa dia kira-kira? Usman. Ada yang kenal? Usman bukan? Osman. Usman bukan. Terus siapa? Atau Ottoman? Terus ada yang bisa jawab? Nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Yang Khalifah. penting jawab. Bukan. Khalifah. Yang ragu-ragu. Terus Khalifah Turki. ada yang jawab Osman. Ada yang jawab Khalifah. Siapa kira-kira? Tad, itu kakek Anas tadi. Lucu. Nggak apa-apa kalau ada yang merasa kakeknya di sini fotonya. Ini Ya, ada mirip Ustadz. jawab aja bebas. Kira-kira di sini ada yang tahu gak nih siapa? Foto-foto. Sultan Bayazid bukan sih? Sultanan Utsman. Kesultanan Utsmani, Hanifah. Iya. Betul. Sultan Yang Bayazid lain? bukan? Bayazid. Nah, ada yang kenal gak ini siapa? Sultan. Yang bawah, yang bawah. Oh, yang bawah. Khalifah bukan? Yang bawah Sultan Bayazid. Ini siapa? Sultan Nggak Tadi kita tahu. bicara tentang siapa tadi? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Ya, ini siapa Oh, ini? bukan, Bu. Muhammad Al-Fatih. Nah, betul. Ini Muhammad Al-Fatih. Ini siapa? Ini adalah bapak keturunannya. Jadi yang 6 ini, 6, 7 ya. 7 dengan Muhammad Al-Fatih. Ini 6 di atas ini, foto 6 ini adalah keturunan daripada Muhammad Al-Fatih. Jadi, Muhammad Al-Fatih itu lahir sosok daripada orang-orang hebat. Ya, keturunan dari awalnya siapa? Ini nih. Ada yang kenal ini siapa? Enggak, Ustadz. Nah, Ayahnya mungkin catnya dimatiin dulu ya, catnya ya, atau dihidupin. Catnya dipakai yang buat yang penting-penting ya. Nah, catnya dipakai yang buat penting-penting. Oke. Tadi ini siapa namanya yang bawah? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Ini siapa? Yang atas? Kakek buyutnya Muhammad Nggak tahu. Al-Fatih. Betul, kakek buyutnya Muhammad Al-Fatih. Namanya siapa? Nah, atau ada yang kenal ini siapa? Nih, Nggak yang tahu ini. namanya. Nah, ini. Nggak kenal, Ustadz. Oh, nggak kenal juga. Belum pernah nonton ya? Ertugrul bukan itu, Ustadz. Iya, Tapi Ana udah Ertugrul. pernah nonton. Ana juga pernah ikut nonton, tapi Ana nggak tahu pasti nama-namanya. Ertugrul ya. Ya, Nah, ini Ertugrul. foto aslinya yang ini.
Yang ini foto aslinya, ini Ertuğrul. Kalau ini kan di filmnya ya, di sinetronnya dirilis Ertuğrul. Nah, ini yang paling kiri namanya Osman Bey. Osman Bey. Anaknya Ertuğrul. Ya. Kakeknya Ertuğrul itu yang di atas Ustaz. Yang foto Nah, paling ini Ertuğrul. Ini Oh, itu Ertuğrul. Ini kalau di Ertuğrul. film yang sekarang ini gambar yang ganteng ini yang ini. Yang bukan mirip Ustadz. Emang gak mirip kan? Gak mirip kan? Iya. Mirip Ya. dikit Ustaz. Mirip apanya? Mirip matanya ada 2. Oke. Nah, ini siapa tadi namanya? Osman Bey. Ertuğrul. Oh, iya, Ertuğrul yang atas. Ertuğrul. Ya, ini. Mana ini? Suara siapa ini? Halo, berisik amat. Suara siapa tuh yang suaranya berisik? Jangan mute dulu. Tolong di-mute Dulu ya. dulu, itu siapa sih? Oke, lanjut ya. Nah, ini namanya tadi Ertuğrul. Atau kalau nggak kenal, yang sekarang ini kayak gini nih tampilannya. Atau di filmnya kayak gini. Nah, Ertuğrul punya anak namanya Osman Bey. Ya. Osman Bey ini, Osman Bey. Itu Osman Bey punya Bey. anak namanya Orhan. Orhan punya anak namanya Ildirim Bayazid. Ildirim Bayazid. Ildirim Bayazid punya anak namanya Mehmet I. Mehmet. Oh iya, tahu. Tahu Kemudian pernah nonton. punya anak namanya Murad. Mehmet 2. Oh, bukan. Ya, Murad. Mehmet 2. Ya. Kemudian punya anak lagi namanya Murad 2. Ya. Murad 2. Sorry, kebalik. Bukan Murad Ini 2, yang Murad ini 2 gitu. ini yang Murad 2. Oh iya. Yang bapaknya Muhammad Al-Fatih itu Murad 2. Iya. Ya. Oh. Yang ini, yang samping bapaknya, yang ini, yang hijau, itu namanya Muhammad. Jadi Muhammad Al-Fatih itu nama lainnya adalah Muhammad II atau Mehmet II. Mehmet Sani. 2. Kalau ini namanya Mehmet 1. Oh, bukan. Ildirim Bayazid. Ya. Ildirim Imamnya. Bayazid. Jadi ke-7 itu kok hilang? Hilang loh, hayo lo hilang. Ayo lo hilang. Slide-nya hilang. Oke, share lagi ya bentar ya. Adiknya Filza ikutan sekolah. Lucu adeknya. Lucu ya, nanti jangan dicoret-coret lagi. Enggak, bukan Filza yang nyoret-nyoret tahu kemarin. Bukan, soalnya Ana pakai laptop. Tuh, kalau Aku pakai nggak laptop nuduh nggak apa-apa. Filza ya. Ana nggak nuduh Filza. Jangan nunduh. Nunduh. Oke, kita kembali. Juga. Tadi siapa namanya ini? Ertuğrul. Yang kedua ini Ertuğrul. Osman Bey. Osman Bey. Osman Bey. Terus apa namanya? Orhan. Murad Orhan. 1. Murad 1. Ildirim Bayazid. Mehmet Ildirim 1. Bayazid. Mehmet Ya. 1. Mehmet 1. Mehmet 1. Kemudian Muhammad. Murad 2. Baru Muhammad 2. Murad 2. alias Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih itu namanya Mehmet 2. Ya. Jadi ini orang-orang hebat, 7 keturunan Muhammad Al-Fatih. Ya. Nah, Ustadz pengen cerita di sini. Di awal sebelum Muhammad Al-Fatih dilahirkan atau di kakek buyutnya yang pertama, namanya Ertuğrul. Ya. Ertuğrul. 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 Ertuğrul itu punya anak siapa tadi namanya? Osman Bey. Osman Bey. Osman Bey, betul. Osman Bey. Nah, Osman Bey. Ertuğrul itu punya anak namanya Osman Bey. Osman Bey dititipkan sama
sama bapaknya kepada guru yang terbaik. Nama guru Osman Bey itu Syekh Edebali namanya. Syekh Syekh Siapa namanya? Edebali. Syekh Edebali. Ya. Di film Ertugrul ada tuh. Ertugrul kalau nggak salah di episode berapa gitu ada. Syekh Edebali saat itu masih kecil. Nah, Edebali. ketika beranjak dewasa, Syekh Edebali ini seorang ulama ya, ulama yang hebat keilmuannya. Ertugrul berpesan kepada anaknya, siapa tadi? Osman. Osman Bey. Ya, Osman itu yang pertama kali mendirikan ini ya, Bani Utsmaniyah. Makanya kan namanya Bani Utsmaniyah karena yang mendirikan pertama itu adalah Osman namanya. Osman Bey. Nah, Osman anaknya daripada Ertugrul. Daripada. Berpesan kayak gini, makanya Osman jadi orang hebat. Pesan sama anaknya kayak gini. Wahai anakku, Osman Bey. Wahai anakku Osman, ya. Engkau aku titipkan kepada guru yang terbaik. Siapa namanya gurunya? Edebali. Syekh Edebali. 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 Syekh Edebali. Edebali. Apa ya? Edebali. Ya. Namanya gimana sih Edebali? Syekh Edebali. Syekh Edebali. Ya. Bisa gak Fatia nyebutnya? Syekh Edebali. Oh, sip. Oke. Edebali. Wahai Osman, engkau aku titipkan, kata Ertugrul kepada Osman anaknya, kepada guru yang terbaik. Hormatilah dia, taatilah dia secara mutlak. Taatilah, karena apa? Ertugrul tahu bahwa Syekh Edebali ini orang yang alim, orang yang ahli ilmu, dan orang yang bertakwa. Kemudian pesannya kayak gini, kalau engkau melawan kepadaku, ya, aku akan marah. Dan setelah itu aku akan biasa saja. Marah seperti layaknya seorang orang tua ketika engkau melawan kepadaku. Tapi jangan sekali-kali, kata Ertugrul, engkau marah dan melawan kepada gurumu, Syekh Edebali. Ya. Kalau engkau melawan kepada gurumu dan tidak taat kepada gurumu, engkau sekali lagi tidak akan aku anggap sebagai anak. Itu kira-kira pesan atau ancaman? Pesan tapi ancaman. Ya pesan ada Pesan tapi ancamannya. ngancem. Tapi ngancemnya baik. Kalau ada orang tua, Ngancemnya baik. ya sekali lagi Ustadz ingatkan pesannya Ertugrul. Engkau kalau melawan kepadaku, aku akan marah. Tapi ingatlah, sekali-kali engkau melawan kepada gurumu, aku bukan hanya marah, engkau tidak akan aku anggap sebagai anak. Wah, ngeri gak? Gitu. Sambil pesannya sambil bawa pedang. Sambil bawa pedang. Pedangnya selalu ada di pinggangnya. Wow. Maka seketika dari situlah Osman Bey tidak pernah sekalipun melawan kepada gurunya. Nah, maka bukan berarti Ertugrul itu kejam, bukan. Ertugrul tahu persis kalau dia akan mendidik seorang anaknya yang sebagai penakluk, dia harus mendidik dengan guru yang terbaik. Maka dipilihlah guru yang terbaik. Ya. Siapa itu? Syekh Edebali saat itu. Syekh Edebali. Ini Anda bisa nih, Syekh Edebali. Edebali. Ya. Nah, yang kedua pesannya apa? Ketaatan kepada guru itu menjadi mutlak bagi seorang penakluk. Di sini Cung, di sini siapa yang mau punya atau yang mau menjadi penakluk? Kalau perempuan berarti siapa yang mau menjadi bagian daripada keluarga penakluk? Anak. Anak keturunan. Ya. Begitupun pesannya istrinya Ertugrul. Namanya itu Halimah Hatun. Istrinya Ertugrul itu. Ya. Halimah Hatun itu seorang penakluk, ibu tangguh, ya. Dia mendidik anaknya itu luar biasa. Siapa anaknya? Osman Bey itu. Ya. Osman Bey itu ceritanya anak bungsu di antara keluarga Ertugrul. Anak pertama maksudnya. Anak bungsu itu anak terakhir. Anak bungsu, anak terakhir. Ya. Nah, maka dari situlah keturunan Osman, siapa tadi anaknya? Orhan, kemudian anaknya Murad, anaknya Ildirim Bayazid, anaknya Mehmed I, anaknya Murad II, sampai Muhammad Al-Fatih. Kita tahu ya, Muhammad Al-Fatih adalah penakluk Konstantin,
Nopel. Nopel, ya. Nopel. Muhammad Nopel. Al-Fatih itu lahir daripada orang-orang penakluk di atasnya atau orang tua yang semua itu menitipkan pada gurunya. Iya. Nah, ini yang penting. Nah, maka Muhammad Al-Fatih lahir bukan karena Muhammad Al-Fatih biasa saja, tapi ada 2 orang guru yang hebat. Siapa itu? Sejak Ada kecil bayi. dididik Bukan. dengan intensif atau secara sungguh-sungguh dan serius Syekh dan Syekh terus-menerus Aak oleh guru. Samsudin dan Syekh Namanya Ahmad siapa? Qurani. Syekh Syekh Aak Aak Samsudin. Samsudin dan Syekh dan Ahmad Qurani. Qurani. Syekh Aak Samsudin dan Syekh Ahmad dan Qurani. Syekh Ahmad Qurani. Nah, 2 guru inilah yang dipilihkan oleh bapaknya, Murad II. Murad II itu bapaknya Murad II. Muhammad Al-Fatih ya. Ya, Murad II dua. oleh Muhammad Al-Fatih. Sama pesannya sama seperti tadi, keturunan awalnya. Ertugrul kepada Osman Bey. Osman Bey, pesan untuk gurunya. Nah, ini pun sama. Apa ya? Muhammad Al-Fatih nih, waktu kecil, waktu usia antum lah, waktu masih SMP, beliau itu kan anak sultan. Anak sultan, tahu sultan ya? Tahu. Bukan sultan yang sekarang-sekarang ya. Iya. Bukan. Beda-beda. Kalau sekarang Beda katanya cerita, sultan beda ini. cerita. Kalau sekarang sultannya punya mobil supercar dan lain-lain. Ini Ya, ini mah sultan beda asli. cerita. Iya. Nah, Muhammad Al-Fatih itu ketika masih SD, SMP-nya masih remaja lah. Dia ini rada pecicilan ya. Gayanya itu ya selengean gitu. Karena merasa anak sultan, kalau ada orang tua lewat atau ada seorang yang sepuh atau yang orang tua, karena dia anak sultan, orang tua itu cium tangan kepada Muhammad Al-Fatih. Waduh. Tapi berbeda. Ustaz akan cerita dulu satu guru yang ini. Namanya Syekh Ahmad Qurani. Yang mendidik Muhammad Al-Fatih menjadi hafal Quran di usia 7 tahun. Kurang dari 12 tahun. Oh, 12 tahun. Ya. 12 tahun sudah hafal Quran. Berarti SD ya. Wow. Keren. Kalah kita. Apa pesannya? Syekh Ahmad Quran ini bilang sama bapaknya, Murad II. Wahai Tuan, wahai Sultan, anakmu ini dididiknya boleh gak dengan cara saya sendiri? Dididik dengan cara saya sendiri. Oh iya. Boleh. Bahkan silahkan. Saya sangat senang sekali dan saya mengharapkan seperti itu. Engkau didiklah anakku menjadi seorang penghafal Quran dan seorang pemimpin dan penakluk. Ya. Aku ridho dan aku izinkan semuanya. Ya. Oke, baik Tuan. Nah, sudah dapat ACC atau sudah dapat sertifikat dari orang tuanya, berarti bebas dididik. Tapi bukan berarti dididiknya dengan semena-mena, tapi ini dididik untuk menghafal Quran dan Al-Fatih menjadi penakluk. Nah, singkat cerita gini, suatu waktu Muhammad Al-Fatih datang, ya. Saya Ahmad Qurani, Al-Fatih, Mehmet, bukan Al-Fatih ya, Al-Fatih itu gelar setelah menaklukkan. Mehmet, come here. Kadia. Kadia. Ta'al. Kesini. Ya. Muhammad Al-Fatih enggan. Ya. Ayo kita ngaji. Muhammad Al-Fatih nggak mau ngaji. Nggak mau ya. Ya. Kemudian bukannya malah mau bukannya cium tangan, malah kabur, nggak mau ngaji. Apa yang dilakukan oleh gurunya? Ya, apa yang dilakukan oleh gurunya? Syekh Ahmad Qurani, Syekh Ahmad Al-Qurani mengambil satu rotan, ya. Karena rotannya segede gini ya. Dipukul. Katakanlah rotannya segede gitu gini. Ya. Ingat, ini pukulan barokah. Ini mah tripod ya. Atau rotannya segede gini. Aduh, itu mah tidur. Ya. Mengambil sebuah rotan, kemudian
Mehmet, aku sudah mendapatkan izin dari bapakmu untuk mendidik kamu dengan cara aku. Kalau kamu tidak mau belajar bersamaku, kamu akan rasakan akibatnya. Apa yang dilakukan? Sini kamu. Wah. Dipukul Muhammad Al-Fatih dengan rotan itu. Cepet. Ya. Apa ya? Kemudian apa? Muhammad Al-Fatih apakah membantah? Enggak, Tidak deh, berani. Tidak Berani. Karena apa? Kalau dia melawan, satu, nggak berani melawan Syekh Ahmad Qur'ani. Yang kedua, kalau dia melawan berarti melawan bapaknya. Berarti Bapaknya itu seorang sultan. Oh iya. Nggak bakal berani. Akhirnya apa? Muhammad Al-Fatih langsung nurut. Langsung. Ampun. Tapi sakit itu, Ustaz. Ya, sakit lah. Si pukul ya sakit. Merah. Tapi cuma sekali pukulan ya. Tapi Dengan sekali pukulan itulah. itu dosa atau enggak, Tat? Ya enggak. Enggak lah. Enggak. Oh. Pukulan untuk mendidik itu dibolehkan. Oh gitu. Iya. Tapi kalau Kecuali jangan kekerasan nggak boleh ya. Iya. Tapi pukulannya kan nggak boleh di muka, nggak boleh sampai membuat luka yang namanya berbahaya. Yang namanya dipukul pasti ada bekas luka atau bekas memar itu biasa. Tapi yang nggak boleh itu di muka. Cepret, mukanya langsung nggak ada. Nah, itu nggak boleh. Di semen. Atau dia lagi sakit, lagi punya sakit luka, terus ditambah dipukul. Nah, itu nggak boleh. Nah, ada cara-caranya. Insya Allah para guru atau para ustazah itu tahu dan paham tentang itu. Nah, pesan ustadz adalah seorang ulama, seorang guru ketika memukul, tapi dalam artian itu memukul untuk mendidik, itu adalah pukulan barokah. Apa buktinya? Dengan pukulan itulah Muhammad Al-Fatih langsung taat kepada gurunya dan tidak berani membantahnya. Apa hasilnya? Benar. 12 tahun sudah Hafiz hafal Al-Quran. Keren atau keren? Keren banget. Yang Keren kedua. Keren ya sama aja. Harusnya keren atau keren banget. Keren banget tadi kan pilihannya. Keren habis itu mah. Pilihannya keren atau keren tadi kata Ustadz. Yang kedua, nama gurunya adalah Syekh Ak Syamsuddin. Nah, beliau inilah yang membentuk karakter seorang penakluk Muhammad Al-Fatih. Apa beliau ini seorang, kalau tadi Syekh Ahmad Qur'ani mendidik dengan Al-Qur'annya, kalau Syekh Ak Syamsuddin mendidik dengan strategi perangnya. Syekh Ak Syamsuddin ini polimat. Tahu gak polimat? Polimat itu ahli di segala bidang. Iya. Polimat. Nah, kalau antum mau, ini Ustaz kasih usulan nama polimat, nama angkatannya. Polimat itu tulisannya POLYMATH. Polimat. Polimat bacanya ya. Polimat. Itu angkatan polimet. Iya. Namanya jadi aneh namanya. Nanti dikira empolmet lagi. Polimet. Dikira polwan. Nanti polimet. Polimet. Asal jangan ini aja, poligon. Poligon. Merek mesin cuci itu mah. Promosi. Baik. Nah, Syekh Ak Syamsuddin itu seorang polimet alias ahli di segala bidang. Beliau itu ahli strategi perang, ahli geografi, ahli sejarah, ahli bahasa. Wow. 7 keahlian yang dimilikinya, lebih daripada 7. Dan tentunya beliau juga ahli sejarah. Nah, makanya Muhammad Al-Fatih usia 17 tahun dia bisa menguasai 7 bahasa. Bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa ibunya. Bahasa ibunya. Oh iya. Bahasa ibunya bahasa apa, Ustaz? Bahasa Turki, ibunya bahasa Yunani. Bahasa Inggris 7 pokoknya di total. Ya. Keren banget. Ya. Ustadz menguasai 2 bahasa ya. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, satu lagi bahasa isyarat. Iya, Anda juga bisa. Ustadz gak menguasai bahasa Arab, Ustadz. Bisa sedikit tapi belum menguasai ya. Beda bisa sama menguasai. Ya, kalau beda. Sedikit bisa. Iya.
masih tahap belajar. Insya Allah sama-sama kayak antum ya. Amin. Insya Allah mudah-mudahan antum bisa menguasai Amin. 7 bahasa. Amin, ya Allah. Amin Ustadz, amin. Ana mau 5 Misalnya Ara nih udah bisa bahasa Jepang nih, Jepang, Inggris, Indonesia. Arab Lain pintar, lagi nanti Arab. Arab, Prancis dikit, Arab Arab sama dikit. sama Prancis, ini Ustaz. Korea. Korea Antum dakwahin enggak. tuh orang-orang Korea. Prancis, Prancis. Annyeonghaseyo. Prancis. Prancis, Tat, Ana Tat. Prancis, Korea. Antum tuh bisa Apa belajar bahasa-bahasa supaya apa bisa dakwah ke teman-teman atau ke orang-orang yang Ara ajarin Ustaz Teja bahasa Prancis. bisa bahasa Prancis Baru bisanya sedikit, Thierry Tat. Henry. Ya, Thierry Henry itu mah pemain bola. Oke, kita lanjut ya. Makanya Muhammad Al-Fatih menjadi seorang sultan di usia 12 tahun yang pertama tadi, kemudian menjadi sultan lagi diangkat lagi di usia 19 tahun. Keren. Ketika beliau menaklukkan kota Konstantinopel itu usia 21 tahun. Ya. Ada yang menyebut usia 23 tahun, maka usah di sini berumur 23 tahun. Kemudian apa saja prestasinya lagi? Beliau Muhammad Al-Fatih ini tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, dan sholat sunnah tahajud. Masya Allah, ini luar biasa. Masya Allah. Ahmed II namanya. Subhanallah. Ini tahun kehidupannya atau wafatnya. La ilaha illallah. Muhammad Al-Fatih lahir 1432, wafatnya 1481. Menaklukkan kota Konstantinopel tahun berapa? 14 1481. Enggak menaklukkan kota Konstantinopelnya. 1453 ya. Iya. Oke. Kita belajar satu tentang ketaatan kepada guru ya. Maka beliau ini menjadi seorang Amirul Mukminin, panglima perang, jumlah tentaranya 150.000 orang. Wah, keren. 17 Ya. tahun lagi. Cendekiawan Ulung, panglima perang. Ulung apaan? Cendekiawan. Cendekiawan yang ahli. Apa, Tat? Cendekiawan itu ahli ilmu atau dia sebagai seorang pakar, pakar ilmu. Ya, intelektual bahasa kerennya. Ya. Intelektual. Ya, intelektual muslim atau cendekiawan ulung menguasai 7 bahasa. Bayangin coba. Ya, Ana lagi bayangin. Ya, sambil ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ngopi bagi-bagi atau supaya nggak ngantuk. Nih, kopinya. Nah, Kopinya kopi paste saja ya, kopi paste. iyalah, Kopi iya, paste. iyain aja dah. Oke. Beliau membina pasukan khusus. Ada pasukan khusus namanya pasukan Jenisaris. Sari. Nah, ini Jenisaris. bisa jadi usulan nama angkatan juga nih. Jenisaris. Jenisaris. Ini jadi menemukan banyak usulan nama angkatan. Iya kan? Oh iya dong. Ya. Janisaris. Janisaris ini pasukan yang itu Ustadz baca di bukunya itu, di buku yang bukan Felix Xiao ya, buku yang lain. Nah, kalau di buku ini nih yang pernah baca buku ini ada yang pernah baca belum buku ini? Belum, Ustadz. Itu namanya apa? Nama bukunya tuh? Beyond the Beyond the Inspiration. Ini ada di akhir-akhir nih kisahnya Muhammad Al-Fatih. Anda baru seru ini. kenalnya baca buku Muhammad Al-Fatih. Seru ini buku ini. Ya. Sudah. Pinjemin satu. Nih, Ustadz pinjemin. Ngambil online. Makanya beli buku biar antum seneng baca, bukan beli Sukanya baca komik. Korea. Baca Ustaz novel. Anda sukanya komik. Novel. Buku-bukunya yang inilah yang bagus-bagus. Mana ya buku? Banyak lah. Ustaz, yang Nah. ini nama bukunya apa Ustaz tadi? Beyond the Inspiration. Atau buku ini nih kalau awat nih. Nih, ini buku istri Ustadz nih. Ini novel. Khadijah. Khadijah. Ana juga punya. Ana belum punya. Nih, Ana belum ini punya. Hajar. Ana belum. Hajar. Ini Maryam.
Ayo berapa? Ini Fatima. Harganya berapa, Ustaz? Ini Asia. Banyak nih buku. Udah jelas. Ustaz, harganya berapa? Kalian jualan ke kita. Nah, bisa dijual. Bisa dijual. Ya, makanya antum biar senang ke buku. Kalau antum pengen jadi ahli bahasa 7 bahasa, salah satunya antum dimulai dari senang baca dulu. Ana suka Ya. baca Karena buku, baca Ustaz. terus, Sat. Ya, tapi Ana jangan selalu baca novel ya. cinta Iya, benar. Sat. Itu ketika bertasma itu nggak pantas di antum, Bucin. belum pas. Ana juga punya itu. Itu mah bucin, ya. Nyoba Ana. Bucin. Oh, itu bucin, ya. Bola cinta. Bucin itu Banyak sih bukan budak cinta. Buta cinta. Bucin itu budak licin. Jadi kepleset terus ya. udah klik. Makanya dia sering kepleset kan. Bucin, Itu cinta. budak licin. Cinta sahat. Atau satu lagi, bucin, budak mecin. Ya, Ah, kebanyakan iya. Budak mecin dia. micin. Iya. Micin. Oke, kita lanjut ya. Iya. Ya, tadi Muhammad Al-Fatih itu membina pasukan khusus namanya Janisaris, atau bahasa Islamnya itu Inkisaria. Nah, ini bisa jadi usulan nama angkatan juga nih. Inkisaria. Dapat 3. Inkisari. Inkisaria. Pasukan khusus ini Itu bahasa Arab kan? kalau bahasa Turkinya Janisaris, kalau bahasa Arabnya itu Inkisaria. Saria. Pasukan Ayo khusus tulis Muhammad di WA. Al-Fatih. Nah, dia itu pasukan khusus ini kalangan dari mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Tapi apa namanya? Dia itu kejujurannya, ketaatan kepada pemimpinnya luar biasa. Kemudian teknik perangnya, bahkan di buku yang pernah Ustaz baca, dia itu tembok Konstantinopel kan tingginya luar biasa, 30 meter. Nah, dia itu bisa loncatnya 2 meter dan kemudian bisa hinggap di tembok kayak cicak. Coba bayangin. Spiderman aja kalah. Teknik sains. Spiderman. Makanya ini antum Kayak kalau masuk Superman. menjadi pasukan Inkisaria ininya ketat. Apa namanya? Seleksinya sangat ketat. Pinter. Kemudian Ustadz kayaknya belum masuk karena badan Ustadz kegedean kalau masuk. Kegedean. Badannya apanya? Harus kurus gitu, Ustaz. Kalau kurus mah nggak kuat, Ustaz. Bukan Ya kurus udah, juga. Kalau boleh kurus Anda ya udah ya. Bukan kurus, tapi apa namanya? Badannya harus bagus. Karena apa? Dia kan perang, ahli perang. Nah, Kalau badan kekar gimana, Ustaz? kenapa? Kalau badannya kekar gitu merapat gitu gimana, Ustaz? Iya, emang keker badannya, bukan kurus krempeng, tinggal tulang sama kentut doang. Ya, makanya dia Muhammad Al-Fatih menurunkan pasukan Inkisaria ini ketika penaklukan kota Konstantinopel jam 5:30, jam 6 ya, sampai jam 7, 1 jam itu selesai. Makanya itu Muhammad Al-Fatih itu kan masuk ke benteng kota atau ke pintu gerbangnya Hagia Sophia itu jam 7-an menjelang matahari terbit. Nah, itu pasukan Inkisaria yang diturunkan terakhir. Kenapa? Tuntas semua selesai. Pasukan khusus. Cepet ya, Ustaz. Siapa yang membentuknya? Muhammad Al-Fatih. Dengan apa mendidiknya atau membinanya? Dengan para ulama. Jadi pasukan Inkisaria ini, disimpan di setiap titiknya, ada pemimpinnya, pasukannya, itu ada seorang ulama. Pasukan Inkisaria A, ada ulama. B, ada ulama. Semuanya ada ulama, ada guru-guru. Luar biasa. Maka jadilah pasukan yang khusus Inkisaria. Hebat atau hebat? Hebat banget. Banget Pakai banget 2 kali. Ana izin pindah ke tablet ya, Ustaz. Laptopnya mari dipakai. Oh iya, silahkan. Oke. Tadi kita belajar dari seorang penakluk tentang apa tadi? Tentang 2 poin tadi apa namanya? Ketaatan kepada guru. Ketaatan kepada guru dan kejujuran.
dan kejujuran. Ya. Kita lanjut ke yang berikutnya tentang ini. Apa sabda Rasulullah SAW? Ya. Laisa minna, bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah. Man lam yujilla, siapa orang yang tidak menghormati kabirona, ya, orang yang lebih besar atau lebih tua, wayarham sogirona, dan menyayangi yang lebih kecil, wayarifu limana haqqahu, ya, dan tidak mengenali atau ya'rifu, mengetahui, ya, mengerti li'alimina haqqahu, haknya para ulama. Apa pesan Rasulullah SAW di sini? Maksudnya adalah Rasulullah tidak mau ngaku. Bentar, ada telepon ini. Siapa ini? Iklan dulu, iklan. Ustaz Sauki. Guys, iklan. Ya. Silakan Ustaz. Teleponan aja dulu. Supaya kita dengerin. Jangan di mute ya Ustaz. Dibaca ya. Wassalam. Ustaz. Lagi ngajar ini anak kelas 7A. Teleponan sama Ustaz. Di mana? Itu terus kan gitu. Hmm. Oh, ke Ciampea ya. Baik-baik. Anda belum siapin. Enggak, kalau teks tadi mah ada nih, Diana ada nih, ada buku nih. Tinggal dirobek nih. Ini aja dah, Ustaz. Ini aja dah, yang lain aja dah. Anda nggak siapin, ngantuk. Ngantuk. Tadi minum kopi. Antum minta Ustaz Khalil. Maksudnya sama mejakan doang karena ujian Adina. Oh, itu bukan nomornya orang. Enggak, ini masih ngajar sampai jam 9-an. Jam 9-an, jam 11-an. 11-an. 11. Jadi Anda pasti nggak bakal ke sana. Antum sekalian lewat aja tuh. Mumpung sekarang masih jam 10 ya, jam 9. Iya. Iya. Ustaz tadi kata Ustaz. Ya. Kita lanjut. Kata Ustaz ngantuk. Iya, ngantuk. Kan Ustaz kan udah minum kopi. Ya, minum kopi bukan buat obat ngantuk. Obat ngantuk itu ya tidur, bukan minum kopi. Ini mau minum kopi bener supaya Bener banget. supaya enak. Emang belum tidur Ustaz? Ngantuk. Udah tidur, cuman tidurnya masih sedikit. Sedikit, berapa jam sedikit teh? Ah, kepo kamu ah. Emang iya. Ya, nanya wae kebanyakan mecin kamu ya. Mecin Ya, enggak. kebanyakan matching. Anak itu kebanyakan matching. Baik. Lucu-lucu. Buat yang ngecek. Ayo, Fatia baca Arabnya itu coba. Antum bisa baca gak? Jangan. Disuruh baca malah. Ya, Jangan, yang bisa jangan, baca jangan. Ustadz kasih kopi. Gak mau jauh rumahnya. Nanti pas masuk Ustadz kasih kopi. Masih lama. Nggak suka kopi, Ustaz. Bulan depan masuk insya Allah. Ya. Bacanya laisa minna man lam yujillu kabirona wa yarham sagirona wa ya'rifu li'alimina haqqahu. Aduh, jatuh HP-nya. Ya jatuh. Ih, ada siapa tuh? Ya. Kedengaran nggak ini? Ulangi lagi ya. Kedengaran. Kedengaran kan? Kata Rasulullah, laisa minna, bukan termasuk golonganku. Wah, ini ancaman ini kata Rasulullah. Bukan Ngeri ancaman nih. lagi. Ngeri nih. Ngeri. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min zalik. Apa kata Rasulullah? Orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Ya. Siapa orang yang lebih tua? Kakak antum, kakak kelas, orang tua dan sebagainya.
Dan tidak menyayangi yang lebih kecil. Adik kelas, adik antum. Ya. Wa yarham sagiran. Wa ya'rifu li'alimin. Dan tidak mengetahui haknya para ulama. Apa itu haknya ulama? Yaitu mentaatinya, mendengarkan nasihatnya, menjalankan apa yang perintahnya. Ya. Nah, maka pelajarannya adalah di sini. Siapa ini? Please deh suaranya. Jangan nyanyi. Fatia benar-benar ya. Tripod mana ya? Umi, tripod mana, Mi? Ntar ya, Ustaz cari tripod dulu. Iya, Ustaz. Oke, Ustaz. Oke, Ustaz. Tadi HP-nya jatuh. Jatuh. Si cantiknya masih tidur. Nih, Ustaz punya si cantik mungil. Ini udah bangun deh. Ih, lucu. Udah bangun, Tat. Nggak kelihatan, Ustaz. Jangan berisik makanya antum. Buat kita yang disalahin. Ya, oke, kita lanjut sebentar. Masukin tripodnya dulu. Mana kelihatan nggak mukanya? Oh, kebalik kameranya. Kebalik. Nah, oke, siap, kita lanjutkan. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang murid, ya, kita ini seorang murid dan seorang penuntut ilmu, ya, maka kita harus memiliki adab ketika kita menuntut ilmu. Apa itu adab? Nanti di pelajaran Ustadz akan ketemu mata pelajaran adab akhlak dan adab. Kita ngajar mata pelajaran akhlak. Nah, adab itu adalah singkatnya etika atau sopan santun, tata kerama. Apa Adab yang adalah sopan harus dimiliki? Yang pertama, memuliakan guru. Yang kedua, mendoakan kebaikan. Yang ketiga, rendah diri kepada guru. Dan yang keempat, mencontoh atau meniru akhlaknya. Memuliakan guru maksudnya apa? Ketika ada guru, antum cium tangan, ya. Kemudian antum ketika berada di depannya jalan tidak selonong boy, ya. Kalau bisa jalan tidak melewati di depannya, tidak berjalan di hadapannya. Tapi kalau terpaksa berjalan di hadapannya, antum minimal membungkuk, punten, permisi, apalagi. Kalau di Jepang apa ya? Bahasa Jepangnya apa? Sumimasen. Konnichiwa, gozaimasu, Naruto, Shippuden. Udah cuma bisa itu doang ya, Ustaz ya? Tiba-tiba Naruto kita. Shippuden. Cuma Taunya itu. bisa itu doang ya, Ustaz? Naruto, Tsubasa, Ozora, Shippuden. Ya udah, lanjut. Ya. Memuliakan guru, menghormati guru. Ya. Yang kedua, memuliakan guru. Nah, Ustaz pengen cerita. Ada yang tahu Imam Syafi'i? Tahu, Ustaz. Ada yang kenal Imam Syafi'i? Tahu, tapi nggak pernah ketemu. Ya, tapi tahu ya, beliau adalah seorang imam mazhab, seorang alim, seorang ulama besar. Satu waktu Imam Syafi'i lagi ngajar di majelisnya. Nah, tiba-tiba ada seorang yang kelihatannya kucel, lumuh, lemas gitu.
Murid-muridnya itu melihat orang itu yang lewat itu, yang kucel, lumuh itu, lesu. Tapi ketika Imam Syafi'i melihat ada menyadari orang itu, Imam Syafi'i langsung menghampirinya, kemudian mencium tangannya, kemudian memeluknya. Murid-muridnya heran. Wahai Imam, wahai guru, siapa beliau itu? Dia itu orangnya kotor kayak gitu, lusuh kayak gitu, kucel kayak gitu. Hei anak-anak, maksudnya ke muridnya, ketahuilah dia adalah guruku. Karena dialah kitab fikih ini ada. Kenapa? Saya belajar darinya, bisa mengetahui mana anjing yang belum cukup umur dan mana anjing yang sudah cukup umur. Betapa Imam Syafi'i memuliakan, padahal sosok guru itu atau orang yang tadi yang tanda kutip itu kucel itu bukan orang yang mengajarinya, tapi hanya menunjukkan ini loh, anjing yang belum cukup umur, anjing yang sudah cukup umur. Hingga Imam Syafi'i menemukan kejelasan tentang fikih mana yang disebut dengan najis mughalladho. Tahu ya najis mughalladho ya? Najis yang berat, yang besar. Dari situlah kitab fikih itu atau Imam Syafi'i merumuskan tentang hukum najis. Coba bayangin, Imam Syafi'i begitu memuliakan guru. Padahal dalam tanda kutip, murid-murid yang lain tadi melihat orang itu ya biasa-biasa aja, bahkan menghiraukannya. Tapi Imam Syafi'i betapa memuliakannya. Dari situlah murid-muridnya pun ikut memuliakan orang yang tadi lusuh tadi. Yang kedua, ya, adab seorang murid itu mendoakan kebaikan kepada gurunya. Bukan nyumpahin, mudah-mudahan Ustadz Teja ini. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Itu murid laknat. Mendoakan. Ya. Semoga Ustadz Teja selalu dalam keberkahan, selalu disehatkan, selalu. Wah, itu doa-doa yang baik. Kalau doa-doa baik itu insya Allah akan kembali kepada antum. Apalagi antum mendoakan guru. Ini mah jangan seperti ini doanya. Mudah-mudahan Ustadz itu kecebur di ini. Wah, nanti yang kecebur antum sendiri. Ya Allah. Murid laknat itu. Ya, kasihan banget. Murid laknat. Murid laknat itu benar ya. Itu nanti akan senjata makan tuan, akan kepada antum sendiri baliknya. Jangankan kepada guru, kepada teman saja antum nggak boleh mendoakan yang buruk-buruk, ya. Kalau mendoakan yang buruk-buruk, antum tidak terpuji, ya bisa jadi ya mengurangi pahala, ya. Ustaz katakan tidak berdosa tapi mengurangi pahala. Kemudian juga efeknya nanti insya Allah akan kembali kepada antum sendiri. Insya Allah. Rasakan. Gitu. Nah, begitupun ketika antum mendoakan kebaikan. Ketika antum mendoakan kebaikan, insya Allah akan kembali kepada antum lagi. Apalagi antum mendoakan kepada guru. Masya Allah ini. Maka mulai dari sekarang, antum ingat-ingat kebaikan guru dan antum doakan kebaikan pada guru antum. Yang waktu di SD, yang sekarang di SMP mungkin bisa didoakan mulai dari yang nama-nama yang sudah dikenal. Ya, Ustadz Teja doakan, gitu. Masya Allah, gitu ya. Yang ketiga, rendah diri kepada guru. Apa itu rendah diri? Bukan berarti pesimis ya. Kalau rendah diri secara mutlak, rendah diri itu artinya pesimis. Tapi rendah diri sini, rendah dirinya kepada pesimis guru. Itu apa, Ustaz? Pesimis itu merasa tidak punya semangat. Oh. Aduh, anak mah nggak bisa kayak gitu. Nah, itu udah pesimis. Kalau optimis, anak pasti bisa. Nah, itu optimis. Optimis. Oh. Lawannya pesimis itu optimis. Itu bisa pakai nama buat angkatan optimizer. Wow. Optimizer. Ah, itu keren tuh. Orang-orang yang punya optimis. Bukan pessimizer. Iya, pessimizer itu orang yang mudah putus asa. Nah, rendah diri kepada guru maksudnya adalah antum merasa saya ini tidak ada apa-apanya di hadapan guru saya. Misalnya gini, ustadznya atau gurunya mau ngajar gini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari sang penakluk. Ustadz, anak udah tahu itu pelajaran kemarin sama Ustadz Teja. Nah, itu nggak boleh begitu adabnya. Ya. Atau kesopan santunannya nggak boleh seperti itu. Besok,
kita akan belajar tentang sains. Ibu, anak udah tahu sains, Ibu. Oh, Ibu jangan ngajarin anak lagi dah. Anak udah pakar di situ. Nah, Itu so tahu, saat begitu tahu. itu tahu namanya ya. Nggak boleh seperti itu. Harus gimana? Walaupun antum sudah tahu, tapi adabnya adalah antum merasa rendah diri di hadapan atau kepada guru. Misalnya pelajarannya diulang lagi. Jadi adabnya itu ketika guru itu menjelaskan, Ibu, anak sudah tahu kok ngajarin itu lagi. Nah, itu nggak sopan, nggak adab, atau bahasa ininya su'ul adab, adab yang buruk. Naudzubillah summa naudzubillah. Manusia tidak Nanti, ada adab, Ustaz. iya. Nanti lebih jelasnya di mata pelajaran Ustadz ya. Nantikan di pelajaran Ustadz. Coming soon. Yang keempat, mencontoh akhlaknya. Apa itu? Menirukan perbuatan-perbuatan baiknya. Ya. Siapa tadi? Ertugrul itu selalu mencontoh gurunya. Atau antum ada yang kenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi? Ada yang pernah dengar? Pernah dengar cuman nggak tahu. Tahu. Penakluk atau pembebas Yerusalem ya, atau Palestina. Ya. Beliau itu punya guru Najmuddin namanya itu. Najmuddin. Ya. Dia itu meniru semua apa yang jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu persis replikanya atau duplikatnya daripada gurunya itu sendiri. Kenapa? Mencontoh akhlaknya. Nah, begitupun dengan antum, maka adabnya itu mencontoh atau meniru akhlak gurunya. Ya. Bukan tentang contoh yang buruk ya. Pasti tentunya guru akan mencontohkan akhlak yang baik. 4 poin itu saja ya. Memuliakan guru, mendoakan kebaikannya, merendah diri kepada guru, di hadapan guru. Yang keempat, mencontoh akhlak. Itu tentang ketaatan kepada Allah. Paham tuh? Paham. Mau dilanjut? Mau. Oke, kita lanjut. Kalau mau dilanjut ya. Nah, ini. Nanti kita akan belajar, di pelajaran Ustadz tentunya, tentang kitab ini, Ta'limul Muta'alim. Nanti bukunya sudah dapat ya. Ya. Cuman Nana belum pernah. Pentingnya adab sebelum ilmu, agar ilmu menjadi berkah dan rahmat bagi seluruh alam. Ya, bukan sebatas alat keserakahan dan kesewenang-wenangan. Ya. Ini penulisnya atau pengarang kitab aslinya adalah Syekh Burhanuddin. Ya. Apa kata beliau? Ya. Waman tawakirul mu'alimu an la yamshi amamahu. Ya. Orang yang mengerti tentang ilmu itu tidak akan berjalan di depannya ya. Wala yajlisu makanahu. Dan dia, maksudnya apa? Seorang penuntut ilmu itu dia tidak akan berjalan di depan gurunya dengan kesombongan, dengan ketidaksopanan. Dia akan, walaupun berjalan, terpaksa berjalan, dia akan membungkuk. Wala yajlisu makanahu. Dan dia tidak akan duduk di tempat duduknya. Ya. Misalnya, di kelas itu kan ada meja guru, ada kursi guru kan. Nah, seorang yang berilmu atau yang memiliki adab kepada guru, itu dia tidak akan berani menduduki meja gurunya, menduduki kursi, apalagi meja ya. Kursi aja nggak boleh, apalagi meja. Nggak sopan. Wala yabda'u bil kalami indahu illa biidnillah. Illa biidnih, sorry. Ya, wala yabtada'u bil kalam, dia tidak akan memulai berbicara indahu illa biidnih, kecuali dapat izin dari gurunya. Ya. Ya. Kemudian wala yuksarul kalamu indahu, dan dia tidak banyak bicara. Dia tidak ngomong, colametan. Dasar kau colametan gitu. Itu lagunya siapa gitu ya. Dia tidak banyak ngomong alias cerewet ketika pembelajaran. Kemudian wala yas'alu syai'an inda mala yatahu wa yaral waqt. Dan dia tidak banyak nanya yang enggak penting alias menghabiskan waktu. Ya.
Kemudian bal yasbiru hatta yakhrujul ustad. Akan tetapi bersabar sampai keluarnya guru itu. Maksudnya keluar kelas ya. Bal yusbiru hatta, maka akan tetapi seorang yang memiliki adab kepada guru itu dia akan bersabar sampai gurunya keluar. Jadi dia tidak akan keluar pintu dulu sebelum gurunya keluar. Itu pesan daripada Syekh Burhanuddin atau penulis daripada kitab Ta'limul Muta'allim. Insya Allah nanti lengkapnya kita akan belajar di kelas Ustadz atau di mata pelajaran Ustadz. Kita belajar yang kedua, tadi tentang ketaatan kepada guru. Yang kedua, kita akan belajar tentang kejujuran. Nah, ini seru nih. Kisah Amirul Mukminin dan gadis yang jujur. Saya mau cerita dulu ya. Ini kisah asli ya di Sirah. Pernah lihat filmnya, film Omar? Pernah Ustadz. Belum pernah deh. Cuman yang gadis jujurnya itu kalau nggak salah pernah. Pernah di episode berapa gitu ya. Tapi saya ingin cerita kembali untuk merefresh atau merojaah ilmu kalau yang sudah pernah dengar atau yang baru pernah dengar, ini menjadi tambahan ilmu baru. Nah, suatu waktu ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, beliau ini digelari dengan Amirul Mukminin. Ya, panggilannya Amirul Mukminin atau pemimpinnya para orang mukmin. Ya. Amirul Mukminin atau Sayyidina Umar bin Khattab ini setiap malam atau gemar ketika malam hari itu berkeliling atau ronda lah bahasa sekarang. Tapi bukan ronda yang sambil ngopi, sambil nongkrong di pos ronda. Tapi ini benar-benar ronda mengecek kepastian, mengecek apakah rakyatnya itu sudah merasakan kesejahteraan. Nah, kalau sekarang beda ya, kalau sekarang boro-boro sejahtera, melarat, nggak peduli juga pemimpinnya. Yeah. Amirul Mukminin suatu waktu setelah berkeliling, beliau istirahat sejenak, kemudian bersandar di satu rumah. Ya, rumah dulu berbeda dengan rumah yang sekarang. Maksudnya apa? Rumah-rumah dulu masih anget-anget diambil telurnya tuh dimasak omelet. Halo. Halo. Nah, Amirul Mukminin bersandar di satu rumah. Rumah dulu berbeda ya. Kalau rumah dulu kan itunya terbuka hingga kedengaran apa yang dibicarakan di dalam rumah itu akan kedengaran di luar rumah. Suatu waktu ada seorang ibu dan anak, ini seorang penjual susu, ya. Susu kambing, bukan susu ultra. Itu mah itu. Susu kotak. Anak Ustadz kalau Abi jajan kemana? Ke warung. Beli apa? Susu ultra. Susu ultra. Nah, kalau ini susunya susu kambing, ya. Nah, saat itu pada musim kemarau, kambing-kambing dalam keadaan susunya kering alias lagi susah. Nah, kemudian ibunya bilang, "Nah, hari ini sedang paceklik atau sedang susah kita. Kambing pun susunya sedang kering. Kita tambahi saja susu ini dengan air supaya lebih banyak dan kita mendapatkan keuntungan yang lebih." Apa kata anaknya? Nama anaknya siapa? Gadis itu? Lupa Ustadz. Nama gadis itu adalah Ummu Amaro. Ya, Ummu Amaro. Oh. Ibu jangan. Khalifah melarang ini, Amirul Mukminin melarang ini. Kita berbuat curang dilarang, nanti dimarahin. Alah, kata uminya. Amirul Mukminin gak bakal tahu, gak bakal lihat, udah malam gini kok gak bakal tahu dia, udah tidur paling. Ibu, jangan, gak mau aku, gak mau. Misalnya kayak gitu ya. Ya, udah campurin saja susu ini dengan air supaya kita mendapatkan banyak keuntungan. Ibu, walaupun Amirul Mukminin tidak tahu, walaupun Amirul Mukminin Sayyidina Umar tidak melihat, tapi ketahuilah Tuhannya Amirul Mukminin akan tahu dan akan lihat selalu. Maksudnya siapa? Allah. Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha mengawasi. Ya. Amirul Mukminin di balik tembok di depannya atau di luar rumahnya itu mendengar, wah ini ibu siapa ini? Kok ibu ini mau berbuat curang?
Tapi dia juga di satu sisi terkagum-kagum. Ini anak siapa? Gadis siapa ini? Kok jujur ya? Ini bertolak belakang ibunya seperti itu, tapi anaknya luar biasa jujur ya. Nah, Amirul Mukminin besok harinya mencari informasi melalui intelijennya. Ya, kasih tahu, coba cek rumah itu yang kemarin siapa ibu itu dan punya anak gadis siapa namanya. Dicek, setelah diketahui ternyata punya gadis yang masih gadis yang belum menikah. Amirul Mukminin punya anak yang belum menikah, namanya Asim. Asim. Singkat cerita, siapa di antara kamu ini ketika anak-anaknya dikumpulkan, siapa yang mau menikah dan siap aku nikahkan hari ini? Asim menjawab dengan lantang, saya ayah. Kalau engkau perintahkan, saya akan siap. Engkau siap dengan menikah dengan siapapun? Kalau pilihan ayah yang terbaik menurut ayah, menurut Asim maksudnya menurut Asim berkata seperti itu maksudnya menurut ayah, silahkan, aku ridho. Baiklah Asim, ikut denganku, datangi rumah itu. Kemudian didatangi rumah itu, kemudian mengklarifikasi siapa yang semalam bilang kayak gini. Akhirnya ibu itu mengakui kesalahannya, kemudian tidak jadi menjual susu yang sudah dicampur air itu. Kemudian bertobat. Kemudian Sayyidina Umar atau Amirul Mukminin bertanya, wah ibu, siapakah gadis yang semalam itu? Oh itu adalah anakku, Ummu Amaro namanya. Aku ingin menikahkan dengan anakku, putraku Asim. Masya Allah, ibu itu langsung terkaget-kaget, kemudian berbahagia sekali. Kenapa? Amirul Mukminin, ya bapaknya Amirul Mukminin, anaknya akan menikahkan dengan putrinya itu. Nah, ketahuilah dari cerita itu, keturunan itulah yang menjadi seorang khalifah yang terbaik di masa setelahnya. Jadi dari keturunan Asim dan Ummu Amaro itu lahir seorang pemimpin yang sama juga namanya Umar. Namanya apa? Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi masa kekhilafahan di masa Abbasiyah itu ada nama khalifah yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Dalam kurun waktu 2 tahun, ya, masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz 1,5 tahun, kurang daripada 2 tahun, alias berapa bulan? 15 bulan. 12. Kurang daripada 2 tahun, itu sejahtera semua rakyatnya. Bahkan pemerintah sulit mencari orang yang menerima zakat. Saking dari mana cerita itu bermula? Dari kejujuran seorang gadis. Siapa tadi namanya? Ummu Amirah. Ummu Amarah. Salah. Nah, dari situlah kita dapat pelajaran bahwa kejujuran itu suatu perkara yang mahal. Mahal. Pakai tasdid. Ya. Tadi kita di awal belajar tentang ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada guru. Yang kedua ini kita belajar tentang kejujuran. Zahra di mute. Zahra di mute. Oi. Kacang mahal ketoprak kayak bungkar. Sabar. Ada tukang kacang di sini. Ada tukang ketoprak juga di sini. Ya. Bu, beli dong ketoprak 1, Bu. Lapar nih, Bu. Kagak usah, itu cuma buat main-main. Kalau dibikin. Dari sinilah kita belajar bahwa kejujuran itu suatu yang perkara yang mahal. Bisa punya pengalaman pribadi. Ya, sambil makan. Boleh, silahkan. Makanannya dibagi-bagi ya sama temennya. Gak cukup. Nanti kalau belajar di kelas sama Ustadz, kalau ada yang bawa makanan boleh Ustadz. Asal syaratnya ketika dia buka makanan harus dibagi-bagi satu kelas. Wow. Baik hati sekali. Habis dong Ustadz makanannya. Oke, Ustadz punya pengalaman pribadi tentang kejujuran ini ya. Suatu waktu pernah ya, pernah itu waktu itu di sekolah Ustadz menemukan dompet, ya, dompet. Di dalam dompet itu si uangnya udah nggak ada, uangnya udah nggak ada. Tapi di situ ada berkas penting kayak KTP, SIM, kemudian ATM, pokoknya ada berkas-berkas penting atau ada kartu-kartu penting. Ya.
Karena yang paling penting itu adalah KTP sama SIM, termasuk sama ATM-ATM-nya. Itu di Ya. sekolah kau, Ustadz. Di KU. Itu Ustadz nemukannya di ini, di depan kantin, atau di GBK, depan dapur. kantin. Di depan dapur. Pas Ustadz mau ngajar ke Ahwat, ini ada dompetnya tebel. Pas dilihat udah nggak ada duitnya, tapi kartu-kartunya itu banyak. Tapi Ustadz lihat, ini penting semua ini. Karena Ustadz pernah merasakan hilang dompet, yang penting bukan uang, yang penting ada KTP sama SIM. Itu ngurusnya soalnya susah. Ya, lama. Tapi di situ Ustadz mencari tahu, untungnya di situ ada ada kertas, ada nomor di situ, ada nomor temennya. Ustadz hubungi. Assalamualaikum, Bapak. Bapak ini di KTP-nya kan beda. Iya. Iya, Bapak temannya Bapak ini. Iya, kenapa? Saya menemukan dompet Bapak ini di sini. Kalau mau diambil silahkan. Nah, kemudian orang itu akhirnya yang punya dompet itu datang ke sekolah, ketemu sama Ustadz. Dia berterima kasih sekali gitu. Makasih ya. Pak, ini saya temukan seperti ini. Uangnya sudah tidak ada. Ya nggak apa-apa. Yang penting ininya, kata dia tuh. Dia singkat waktu ngasih sesuatu sama Ustadz. Maksudnya ngasih uang gitu. Ustadz nggak terima ya. Bukan berarti Ustadz nggak mau uang, tapi itu bukan keinginan kita. Ketika kita menolong, kita bukan mengharapkan sesuatu imbalan. Harus ya. ikhlas. Iya. Ikhlas. Betul, harus ikhlas. Nah, Pak, ini buat Bapak ngasih saat itu 200.000. Gede gak 200.000? Gede. Gede. Lumayan gede. Tapi kalau dibanding dengan kehilangan dompet itu tidak ada apa-apanya. Karena mungkin dia merasa senang di ATM-nya itu ada duit pasti ya. Kemudian di SIM-nya, di KTP-nya, sama kartu-kartu apa gitu, Ustaz nggak ngerti. Yang penting berkas semua penting itu Ustaz lihat tuh. Ini udah terima aja. Enggak. Ini kan dompet Bapak. Ngapain Bapak ngasih uang ke saya? Ini makasih banyak. Dia terima kasih, senang banget. Nah, beberapa tahun kemudian ya, selang di cerita itu pertama, Ustadz kehilangan sesuatu. Ya. Jadi bukan kemarin ya, udah lama. HP yang Ustadz pakai ini, yang untuk di kamera ini, HP ini jatuh. Jadi Ustadz kehilangan HP. Jatuh HP. Nah, waktu itu mau ke acara remaja ya. Itu dampingi sama anak-anak, maksudnya dampingi Ihwan. Ustadz naik motor, Ihwan naik angkot, naik mobil duluan. Ustadz ngejar mereka supaya penunjuk arah, supaya tidak salah jalan atau salah tempat lokasinya. Ngebut, nggak sadar jaket Ustadz belum dikancingin atau belum ditutup kebuka, itu kantongnya kan kebuka. HP itu jatuh, nggak sadar. Sampai di lokasi, Ustadz mau foto-foto. Lah, HP-nya mana ini? Mau foto, lah HP mana HP? Pas Ustadz cek, tas dibuka, nggak ada. Di motor, di bagasinya nggak ada. Aduh, di mana HP? Mudah-mudahan Ustadz telepon aktif ya. Ustadz telepon dengan HP yang lain, ya minta bantuan teman. Nyambung, alhamdulillah nyambung. Assalamualaikum. Pak, ini siapa? Ini saya Teja, pemilik HP ini. Oh iya, saya Asep. Nih Ustaz sebutin namanya ya. Ya. Saya Asep. HP aman sama saya. Kamu kesini aja. Oh Ustaz senang banget. Ini masih ada ternyata ya orang-orang baik. Masih ada orang-orang yang jujur. Ya. Kemudian Ustaz balik lagi ke IPB. Karena jatuhnya di IPB kan, saya ngobrol dengan dia. Ketemu dengan dia. Kemudian HP Ustadz alhamdulillah tidak ada apa-apa, cuma lecet sedikit karena jatuhnya kena aspal, tapi dari sisi fungsinya tidak ada yang lecet, tidak ada yang rusak, semuanya aman. Dia baik banget gitu. Ya Allah, baik banget ini bapak-bapak ini. Nih HP-nya. Ini HP kamu kan? Iya Pak, aduh Pak, makasih banyak Pak. Ini andai kata yang nemunya anak muda, ini HP Ustadz nggak dikunci ya, nggak pakai pola kayak gini, nggak pakai password, nggak pakai fingerprint, nggak. Jadi biasa ada HP-nya ya. kan, HP-nya kan bisa diganti. Digeser ke atas langsung kebuka. Iya. Kalau ada andai kata yang nemunya bukan orang jujur, ini bisa saja dia buka HP-nya, dia cabut kartunya,
buang, dia pakai. Oh, Bisa iya. kan kayak gitu? Bisa. Bisa kan? Dicuri. Bisa banget. Mm-mm. Tapi alhamdulillahnya yang nemunya adalah seorang yang jujur. Yang jujur. Dia bahkan tidak berani membuka HP. Karena itu terpaksa ada telepon, dia buka. Pak, mohon maaf ini tadi saya kebuka karena ada telepon. Itu kan telepon ya, Ustadz sendiri yang nelpon. Mm-mm. Saking menjaga barang itu. Masya Allah ini. Ustadz, di situ rasa, ya Allah, ada ya orang yang masih seperti ini ya. Maksudnya, kita ngelihat keadaan kadang kan, kenyataan sekarang banyak yang tidak jujur, tapi ternyata masih banyak yang jujur ya. Ada orang yang jujur. Bahkan dia tidak berani membuka yang bukan hak dia. Kemudian Ustadz sangat berterima kasih. Ustadz memberikan Uang. tips imbalan itu. Dia menolak. Ya. Tapi Ustadz tetap paksa untuk memberikan dengan trik yang lain. Bapak, mohon maaf, ini bukan buat Bapak. Ustadz triknya kayak gini. Ini bukan buat Bapak karena menolong menemukan HP saya. Bukan. Ini sebagai rasa bahagia saya, sebagai silaturahim kita, ini buat anak Bapak, bukan buat Bapak. Oh, jadi Pasti dia harus terima kan dikasih kalau ke kayak anaknya gitu. dulu ya. Iya. Ya, Ustadz bahasanya menitipkan ini buat Iya. anak Bapak. Iya, Sebagai benar. rasa terima kasih dan bahagia saya hari ini, kita bisa berkenalan silaturahim. Ini, kalau kayak gitu dia kan nggak bisa nolak ya. Ya sudah dia terima, Iya. alhamdulillah. Ketika di perjalanan Ustadz mikir, kok ada ya orang yang baik kayak gitu ya. Akhirnya Ustadz mengingat-ingat lagi momen yang dulu pernah Ustadz lakukan. Ya Allah, barangkali ini track record atau rekam jejak yang pernah Ustadz pernah alami. Saat itu Ustadz menemukan satu barang yang begitu penting. Habis. Kemudian dia begitu terima kasihnya sama Ustadz. Dia begitu terima kasihnya sama Ustadz karena menemukan dan memberikannya seutuhnya. Dan Ustadz mendapatkan balasan yang setimpal. Apa pelajarannya kira-kira? Harus jujur. Tidak, Ya. Tidak. Kalau membantu tidak boleh mengharapkan imbalan. Ya, Iya. jujur itu memang pahit ya di awal-awal. Pahit gak? Pahit. Apalagi kalau dituduh atau difitnah. Iya, apalagi kalau dituduh difitnah terus kemudian ya pahit. Tapi ujungnya adalah berbuah manis dan bahagia. Ya. Masya Manis. Allah. Ya, Kayak mudah-mudahan di hari ini bukunya Pak U yang angkatan sebelumnya itu kan ada cerita dia dituduh nyuri uang itu loh Ustadz. Yang di perjalanan cinta itu. wah, Anak kan udah udah baca. baca ya. Udah Kok baca ya. ada gitu Ustadz ketuduh. Kasian banget sampai berbulan-bulan dia dituduh. Iya. Ya. Nah, catatannya kejujuran ini bukan karena Karena jadi manusia. takut. Makasih ya. Antum jadi takut jujur atau takut dituduhnya? Anak takut dituduh. Anak takut dikucilin tau. Tenang aja kalau Enggak lah. sama tenang, Ra. Enggak, insya Allah. Nah, ini catatannya adalah jujur itu emang pahit di awal, tapi Allah Maha Tahu. Allah akan memberikan hadiah indah di akhir. Lagi Ya. sholat ya. Orang-orang hebat nggak mungkin dia diuji dengan sesuatu yang kecil, pasti diuji dengan sesuatu yang besar. Yang besar. Ya. Jadi antum jujur bukan karena ada imbalannya ya, tapi karena Iya. Allah. Karena Allah. Kalau jujur karena ada imbalannya, Allah. ya nanti kalau nggak ada imbalannya, nggak jujur lagi. Ya, itu bahaya itu. Oh, kata Ustadz Iya. aja jujur nanti dapat Balan. 200.000. Wah. Saat itu namanya Susah kalau kayak gitu. Mengharapkan pamrih itu namanya. Iya. Nah, maka jujur karena Allah. Orang yang jujur ya, orang yang jujur dimanapun. Ini jujur ini ya bersifat netral. Baik itu seorang muslim maupun bukan seorang muslim. Coba Ara belajar dari orang Jepang. Orang Jepang jujur gak, Ara? Jujur, Ana pernah HP-nya ulang tat berbulan-bulan terus ketemu lagi. Nih ada. Nah. Jadi Jatuh waktu itu. orang Terus, Jepang kan nggak terkenal ada yang dengan ngambil. kedisiplinan. Iya. Orang Jepang katanya kan terkenal dengan jujur. kedisiplinan. HP Umiana juga pernah hilang terus ketemu lagi. Iya. Orang kafir aja atau orang Jepang yang bukan muslim itu mereka jujur.
Mereka jujur bukan karena Allah. Mereka jujur karena apa? Karena pasti ada impact-nya, ada Iya. efeknya, balasannya. Tapi kalau kita dapat 2, balasan di dunia dan juga tentunya nanti di akhirat sama Allah. Kasihan Beruntungnya sih. seorang muslim. Ya. Mm-mm. Nah, ini kata Bung Hatta nih. Ya, wakil presiden pertama. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap atau pintar dapat dihilangkan dengan pengalaman. Ya. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Ya. Iya, bener banget. Berarti kalau bodoh, Bener kalau misalkan bodoh tapi jujur itu nggak apa-apa ya Ustadz? Lebih baik kayak gitu. Bukan gitu juga maksudnya. Kalau kurang pintar itu bisa dengan belajar. Ya. Iya. Dengan belajar insya Allah akan menambah kecerdasan. Wawasan. Tapi kalau jujur itu bawaannya dari hati. Nggak bisa dengan misalnya gini. Kalau antum belajar tentang komputer itu cukup 2 bulan antum kursus bisa sampai ahli atau bisa lah. Ya. Misalnya di sini ada yang belum bisa pakai Photoshop. Ada yang tahu Photoshop? Oh. Ada Photoshop. Nggak tahu Ustadz. Aplikasi desain. Ya. Antum nggak bisa, itu cukup 2 bulan kursus dengan Ustadz Teja bisa insya Allah. Ya. Benar ya? Sebulan lah bisa. Oh ya, benar ya. Gimana ya Ustaz ya? Ya kalau antum mau ya. Nah, tapi antum belajar jujur itu nggak cukup sebulan 2 bulan, minimal 2 tahun 3 tahun, ya, bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. What? Iya. Harus dibiasakan ya Ustadz dari sejak dini. Apalagi pesannya, kejujuran itu membawa surga. Ya, membawa kita ke surga. Ini hadisnya, ya. Alaikum bisidqi, ya. Hendaklah kamu semua bersikap jujur, ya. Karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang jujur, yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong. Karena apa? Kebohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Ini catatannya. Orang yang terbiasa jujur, ya, dia akan ringan hidupnya. Ustadz, satu orang ada yang nge-live nih Ustadz. Kayaknya Liana deh, Liana ada nggak? Biarin. Nggak ada deh. Nanti di ini juga. Udah lewat nih waktunya nih. Sedikit lagi ya terakhir ya. Liana nggak ada. Habis waktunya. Ya Ustadz. Dia habis nih waktunya. Oke. Orang yang sudah terbiasa jujur, dia akan ringan, hidupnya akan bahagia. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa bohong, dia akan sempit. Kebohongan satu akan dia tutupi dengan kebohongan yang kedua. Dia akan mulai lagi kebohongan yang ketiga. Jadi kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan. Dan sekalipun dia jujur, orang yang bohong itu, dia tidak akan dipercaya. Ya. Kemarin cerita tentang Ustadz Mumu yang cerita tentang iblis itu, walaupun dia jujur ngomongnya, karena dia sering bohongnya, nggak bakal dipercaya. Nggak bakal didengerin orang yang suka bohong. Makanya hati-hati nih. Mulai dari sekarang, ingat-ingat dari sekarang, dan lakukan dari sekarang sampai seterusnya. Ngomong yang jujur, berbuat yang jujur. Ya. Terakhir, apa itu jujur ya? 2 poin saja dari Ustaz. Jujur adalah berani mengungkapkan sesuatu apa adanya. Tidak dikurang-kurangi, tidak dilebih-lebihi. Ya. Jadi apa adanya saja. Ya, saya melihat ini seperti ini. Jadi tidak usah dilebay-lebaykan, tidak usah ditutup-tutupi. Jujur. Yang kedua, kalau berbuat salah, biasa jujur mengakui kesalahan. Kalau berbuat salah, ya akui saja. Ya. Orang jujur itu berbuat salah, mengaku salah, tidak perlu mencari-cari alasan. Karena ini, karena itu, karena begini, karena begitu, bla 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 bla. Mohon maaf. Nah, kalau
Ini karakternya orang Muslim dan karakternya keturunan kita, Adam, ketika melakukan kesalahan, apa yang dilakukan? Jujur. Gimana bilangnya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya. Dzalamna, aku telah mendolimi diri sendiri. Itu kejujuran Nabi Adam, mengakui kesalahannya. Ya. Maksudnya apa? Memakan buah khuldi, melanggar perintah Allah. Rabbana dzalamna anfusana, dan diriku ini wa illam taghfir lana, dan sekiranya tidak mendapatkan ampunanmu maka termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Maka jujur itu satu, berani mengungkapkan sesuatu dengan apa adanya. Yang kedua, mengakui ketika melakukan kesalahan atau berbuat salah. Ya. Itu yang bisa Ustadz sampaikan. Udah lewat waktunya ternyata ya, nggak kerasa ya. Seru Masya Ustadz Allah. belajar sama Ustadz. Wah, seru. Alhamdulillah. Insyaallah nanti kita akan belajar ketemu di kelas Ustadz, mata pelajaran akhlak setiap Jumat. Akhlak itu sakofa bukan Ustadz? Sakofa. Ya, mata Sakofa pelajaran. itu ada banyak ya? Iya, sakofa itu ada tafsir, akidah, ada bahasa Arab, termasuk pelajaran Ustadz, pelajaran akhlak. Sakofa. Baik, itu. Fikih juga sakofa Ustadz. Iya, termasuk fikih. Makasih, Ra. Jangan dulu. Sudah? Ada yang tidak ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada Ustadz. Apa ada yang ditanyakan kali Ustadz? Sengaja, Ustadz, sengaja. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau tadi kata-kata yang menyinggung, harap tidak masukkan ke dalam hati. Kalau ada kelebihannya, mohon dikembalikan. Yang benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sudah. Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum. Dadah. Sampai ketemu.